Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Sistem Informasi kelas A angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan website yang sudah kelompok kami buat, yaitu website Eposyandu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022 dan rekan saya. Saya Awanisa Prayoga dengan NIM 20512140011. Perkenalkan, nama saya Pilot Rasana dengan NIM 220512140016. Perkenalkan, saya Malia Nasmi Hamida dengan NIM 220512140029. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari website ini. Website ini adalah Eposyandu. Ini merupakan inovasi teknologi berbasis website yang bernama Eposyandu Care. Ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Website ini memungkinkan petugas kesehatan untuk mencatat, mengelola data anggota Posyandu secara mudah, termasuk riwayat kesehatan, imunisasi, berat badan balita, dan lain-lainnya. Posyandu ini juga menyediakan jadwal pemeriksaan rutin, informasi kesehatan terkini, dan pengingat jadwal, memastikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Dengan fokus pada penggunaan teknologi elektronik, Posyandu berkomitmen memberikan perawatan komprehensif dan berkesinambungan bagi kelompok rentan di masyarakat melalui Institut Kesehatan Primer, yaitu Posyandu. Baik, selanjutnya akan masuk kepada website. Silakan rekan saya untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu kita ke website. Di sini yaitu website kita, yaitu Eposyandu. Kita bisa login dulu. Oke, setelah login di sini menampilkan ada data imunisasi, kemudian data vaksin, lalu ada data anak, data ibu, data petugas, dan data Posyandu. Langsung saja kita masuk ke data imunisasi. Oke, untuk data imunisasi di sini memunculkan yaitu ada ID imunisasi, tanggal imunisasi, nama anak, nama ibu, usia saat vaksin, tinggi badan, berat badan, umur, berat badan berdiri, berat badan terlentang, periode, nama petugas, nama vaksin, kemudian aksi. Di sini bisa tambah data imunisasi, memasukkan tanggal imunisasi, kemudian memilih nama anak, Bapak Akila, kemudian pilih nama ibu, lalu ada usia saat vaksin, tinggi badan, lalu berat badan berdiri, berat badan terlentang, lalu di sini ada periode vaksin 9 bulan, periode imunisasi, kemudian nama vaksin, lalu nama petugas yang menangani. Bisa kita tambah, kita lihat dulu, namanya Dafa Akila, kita tambah. Oke, sini akan muncul data imunisasi berhasil ditambahkan. Oke, bisa kita lihat. Di sini sudah muncul atas nama Dafa Akila dengan nama Ibu Siti Aminah pada tanggal 20.06.2024. Daripada data imunisasi di sini juga bisa melihat data. Kita bisa search di sini atas nama Asia. Search. Nah, sini kita coba Sylvia Angelin, di sini sudah muncul. Ini ada Sylvia Angelin dengan nama Ibu Indriani Kurnia. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya yaitu ada data vaksin. Untuk data vaksin di sini yang memunculkan vaksin apa saja yang bisa didapatkan balita pada saat imunisasi. Oke, untuk fitur berikutnya yaitu di sini ada data vaksin, data vitamin. Di sini kita bisa menambahkan data vaksin. Kita coba di sini. KKM misalnya kita tambah. Oke, di sini sudah muncul data vaksin berhasil ditambahkan. Kita cek. Nah, di sini sudah muncul ya. Selain bisa tambah data, di sini juga bisa edit. Kita edit. Kita ubah menjadi FF. Oke, barui. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah berubah menjadi FFG. Selain itu juga bisa untuk hapus data. Coba kita hapus yang FFG ya. Kita hapus. Terus hapus. Nah, sudah hilang yang FFG-nya. Tidak ada. Oke. Untuk fitur berikutnya yaitu ada data anak. Data anak ini ada ID anak, nama anak, nik anak, tempat lahir, tanggal lahir, usia anak, jenis kelamin, kemudian nama ibu dan aksi. Di sini juga sama bisa tambah data anak, nama anak. Nik anak kita masukkan, random. Tempat lahir, tempat lahir. Dan usia, jenis kelamin perempuan. Kemudian kita pilih nama ibu. Jika semisal ibunya di sini tidak ada, kita bisa menambahkan dulu di data ibu. Kita tambahkan data ibu dulu. Di sini sebagai contoh kita pakai yang Anissa Aulia. Kemudian kita tambah. Di sini sudah muncul data anak berhasil ditambah. Oke. Nah, di sini sudah muncul Sian Barera. Nah, ini kemudian lahir di BC, tanggal lahir. Selanjutnya kita masuk ke data ibu. Di data ibu ini ada ID ibu, nama ibu, nik ibu, alamat ibu, nomor telepon, kemudian aksi. Di sini juga sama, kita tambah data. Seperti tadi kita masukkan nik ibu, kemudian nama ibu, alamat, lalu nomor telepon. Tipe Maria kita tambah. Terus, oke. Nah, di sini sudah muncul, hasil ditambahkan yaitu Siti Komaria. Di sini juga sama, seperti yang tadi bisa diedit, edit data. Coba kita edit yang ini Siti Komaria. Kita edit alamatnya. Kita jadikan jalan kita perbarui. Oke. Oke, di sini sudah muncul ya.
Untuk alamatnya berhasil diubah menjadi jalan yang ribut. Selain itu juga bisa dihapus, hapus. Oke, nah, hilang. Oke, mungkin untuk fitur selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data petugas melanjutkan dari masalah tadi. Oke, mungkin langsung saja kita lihat ke data petugasnya. Oke, di data petugas ini ada ID petugas, nama, jabatan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga status. Nah, di sini kita bisa menambahkan data petugas dengan mengklik tambah data petugas yang ada di atas. Oke, kemudian kita masukkan nama petugasnya, misalnya kita masukkan nama petugasnya, misalnya Awan Esa, dengan jabatan admin, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian kita atur tempat lahirnya, misalnya tinggal C, tanggal lahirnya kita pakai random saja. Oke, kita lanjut. Kemudian nomor telepon petugasnya kita random, status petugasnya aktif. Oke, kemudian kita langsung klik tambah. Data petugas berhasil ditambahkan, akan memunculkan pop-up bahwasanya data berhasil ditambahkan. Langsung saja kita klik oke. Oke, bisa kita lihat data yang tadi kita masukkan, Awan Esa sebagai admin dan C sudah terhubung. Selain itu juga sama seperti data yang lainnya bisa kita edit. Misalnya kita mau mengedit data area permanen. Kita edit, misalnya kita perbarui mengenai jabatan petugas sebagai admin 2. Oke, setelah itu langsung aja kita ke bawah, kita klik yang perbarui. Dan muncul pop-up, data petugas berhasil diperbarui. Oke, langsung aja kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di data petugas yang tadi kita perbarui atas nama Supriyadi, datanya telah berubah menjadi admin 2. Oke, selain itu juga bisa mencari nama di bagian kiri atas. Oke, misalnya kita cari nama atas nama Kevin Farrell, kita klikkan. Kemudian kita klik search. Nah, sini langsung muncul atas nama Kevin Farrell yang telah kita inputkan ke search bar. Oke, selain itu juga bisa menghapus data. Misalnya kita akan menghapus data dari Kevin Farrell ini, langsung aja di kanan, di bagian kanan aksi, kita langsung klik hapus. Oke, langsung saja kita klik OK. Oke, maka secara otomatis petugas dengan nama Kevin Farrell tersebut telah hilang dari data petugas. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke data posyandu. Oke, di data posyandu ini kita akan inputkan nama posyandu yang telah menggunakan posyandu ini. Oke, sama seperti tadi, di data posyandu kita bisa menambahkan data posyandu. Misalnya kita langsung tambah data nama posyandu, misalnya posyandu Kasih Bunda, dengan alamat Jalan Pancawarna. Oke, di sini juga kita menentukan kelurahan, yaitu kelurahannya misalnya Petiken, dengan kecamatannya Driorejo. Kemudian kotanya Gresik. Oke, ini adalah tempat di mana ketika ada posyandu yang ingin menggunakan posyandu, maka kita akan secara otomatis menambahkan posyandu tersebut. Oke, langsung saja kita tambah. Nah, setelah itu akan muncul pop-up data posyandu berhasil ditambah. Oke, langsung saja kita klik OK. Oke, secara otomatis di data posyandu langsung tertera nama posyandu yang tadi kita inputkan, yaitu posyandu Kasih Bunda. Oke, selain itu juga kita bisa mengedit. Semisal di posyandu Ceria kita edit. Oke, mungkin kita edit di bagian alamatnya, kita tambahkan Jalan Merdeka nomor 2. Oke, jadi alamatnya lebih spesifik lagi. Oke, langsung ke bawah. Oke, langsung kita klik perbarui. Langsung muncul pop-up data posyandu berhasil diperbarui. Dan secara otomatis tadi posyandu Ceria yang awalnya alamatnya hanya Jalan Merdeka, setelah kita perbarui, maka akan muncul dengan lebih spesifik alamatnya, itu Jalan Merdeka nomor. Nah, itu kita juga bisa melakukan aksi hapus data. Misalnya kita hapus data posyandu Kasih Bunda. Misalnya kita hapus. Oke, yang muncul pop-up apakah Anda yakin ingin hapus data, kita klik OK. Nah, secara otomatis posyandu tadi telah hilang dari data posyandu. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan masuk pada data penimbangan. Di data penimbangan ini akan memberikan data penimbangan dari anak-anak yang sudah melakukan penimbangan di posyandu. Kita coba untuk menemukan dengan tambah data penimbangan. Kita bisa masukkan tanggal penimbangan, kemudian nama, tinggi badan, dan berat badan. Kita bisa mengambil Supriyadi. Kemudian dengan tinggi badan 120, berat badannya 5 kg. Kita tambahkan, maka data akan langsung terproses. Setelah dicari, akan langsung terlihat di bagian bawah. Kita juga bisa mengedit dan bisa menghapus, sama seperti fitur sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut ke riwayat vaksin saja. Di sini akan memuat riwayat vaksin dari anak-anak
di data anak. Kita bisa pilih nama, Dava Akila. Maka akan muncul data vaksin dari nama anak tersebut. Baik, selanjutnya kita bisa mencari juga lewat search bar. Baik, jika nama tidak terlihat berarti anak tersebut belum melakukan vaksin. Selanjutnya kita pergi ke bagian profil sebelah kanan. Di sini ada edit akun, ada akun petugas, riwayat vaksin, kritik dan saran, tentang posyandu, bantuan, dan lapor. Kita bisa melihat yang pertama, edit akun. Di sini akan masuk kepada form untuk mengedit akun dari petugas, mulai dari username, password, kemudian memasukkan password yang baru. Next. Kita bagian akun petugas. Di sini akan terlihat akun dari petugas yang menggunakan atau yang mengoperasikan dari website e-posyandu ini. Kita bisa menambahkan akun petugas juga. Bisa memilih nama petugas yang sudah terdaftar di data petugas, seperti area. Kemudian bisa memasukkan username dan password dari petugas tersebut. Baik, langsung tambahkan. Maka data akan langsung masuk ke dalam halaman data akun petugas. Kita juga bisa mengedit dan hapus sama seperti bagian lainnya. Next. Kemudian ada riwayat vaksin anak. Di sini sama seperti riwayat vaksin pada bar kanan bawah. Kita langsung next saja, bagian kritik dan saran. Di bagian kritik dan saran ini ditujukan kepada para pasien yang telah berkunjung kepada posyandu-posyandu, kemudian akan memberikan kritik dan saran melalui email, sehingga kita bisa memantau apakah posyandu tersebut dapat direkomendasikan kepada pelanggan yang lain. Next. Selanjutnya ada tentang posyandu. Di sini berisi halaman mengenai posyandu, yaitu yang sedang melakukan program bantu tingkat kesehatan balita. Next. Selanjutnya ada bantuan. Di sini berisi form untuk jika sedang kesusahan dalam sesuatu, misal apa itu posyandu, apa itu kelebihan dari posyandu, dan lain-lain. Baik, next. Jadi untuk modul dalam web e-posyandu ini cukup seperti itu. Dan yang terakhir ada logout, di mana admin bisa melakukan logout untuk memberikan kepada admin selanjutnya. Baik. Tadi adalah penjelasan mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam website e-posyandu yang telah kelompok kami buat. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi e-posyandu efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di posyandu dengan memanfaatkan fitur pencatatan data, pemantauan berkala, dan pengingat jadwal pemeriksaan. Aplikasi ini memperkuat peran posyandu dalam memberikan perawatan kesehatan yang efisien dan mudah diakses, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.